Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara penghasil dan pengekspor pisang terkemuka di dunia pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, produksi pisang nasional diperkirakan akan mencapai angka 8 juta metrik ton pada tahun 2026, dengan tren P/R tumbuhan tahunan sebesar 1,1% yang relatif stabil sejak tahun 1966. Angka produksi yang terus meningkat ini berbanding dengan konsumsi domestik yang diperkirakan sekitar 6,4 juta metrik ton, sehingga menyisakan surplus yang cukup besar untuk kebutuhan ekspor. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi inilah yang menjadi dasar optimisme bagi pengembangan pasar ekspor pisang Indonesia ke depan. Beberapa negara tujuan ekspor utama seperti China telah menunjukkan permintaan yang kuat dengan realisasi ekspor mencapai 2,8 juta dolar AS dari total potensi 3,4 juta dolar AS, sementara pasar-pasar baru seperti Jepang dan Belgia masih menyimpan peluang besar yang belum sepenuhnya tergarap, terutama untuk memenuhi permintaan pasar Eropa dan Amerika Utara yang terus berkembang. Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengembangkan ekspor pisangnya meskipun memiliki potensi produksi yang besar. Persaingan global yang ketat dari negara-negara eksportir pisang tradisional seperti Ekuador, Filipina, dan Kosta Rika menciptakan tantangan signifikan dalam penetrasi pasar internasional. Ekuador, sebagai eksportir pisang terbesar dunia, telah membangun sistem produksi dan distribusi yang sangat efisien dengan nilai ekspor mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, didukung oleh perkebunan skala besar yang terintegrasi dengan pelabuhan ekspor khusus. Filipina di sisi lain memiliki keunggulan geografis yang lebih dekat dengan pasar Asia Timur, serta jaringan perdagangan yang sudah mapan dengan Jepang dan Korea Selatan. Tantangan lainnya datang dari persyaratan kualitas dan standar Sipin Ankuan yang semakin ketat di pasar-pasar premium seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang seringkali menyulitkan produsen kecil di Indonesia untuk memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang mulai dirasakan dampaknya di berbagai sentra produksi pisang Indonesia. Kenaikan suhu global dan perubahan pola curah hujan telah menyebabkan gangguan pada siklus pertumbuhan tanaman, sementara frekuensi dan intensitas serangan hama serta penyakit seperti layu fusarium semakin meningkat. Wilayah-wilayah penghasil pisang utama seperti Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur telah melaporkan penurunan produktivitas di beberapa area tertentu akibat kondisi iklim yang tidak menentu. Ancaman penyakit TR4 Tropical Race 4 yang sangat mematikan bagi tanaman pisang juga terus membayangi. Dengan potensi kerusakan yang bisa mencapai puluhan juta dolar jika sampai masuk ke Indonesia. Di sisi lain, degradasi lahan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan alih fungsi lahan perkebunan menjadi kawasan industri atau permukiman juga turut mengurangi kapasitas produksi nasional. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan, genangan air, serta penyakit utama menjadi prioritas utama dalam program pemuliaan tanaman. Investasi dalam infrastruktur irigasi presisi dan sistem pengelolaan air yang efisien perlu diperluas ke seluruh sentra produksi. Penerapan praktik pertanian cerdas iklim Climate Smart Agriculture, yang menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal harus menjadi standar operasional di perkebunan perkebunan pisang. Di sisi hilir, penguatan rantai dingin cold chain, dan sistem logistik terintegrasi mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas produk dari kebun hingga pelabuhan ekspor. Pembangunan fasilitas pengolahan pisang menjadi produk bernilai tambah seperti puri, tepung, atau produk olahan lainnya juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan petani menjadi kunci dalam mengimplementasikan berbagai solusi ini. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan industri pisang nasional, mulai dari penyediaan insentif fiskal, perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, hingga negosiasi akses pasar dengan negara-negara tujuan ekspor. Pelaku usaha besar dapat berperan dalam transfer teknologi dan manajemen modern ke petani kecil melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Lembaga penelitian dan universitas harus intensif dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian pisang, sementara petani perlu terus didorong
untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam budidaya pisang. Hanya dengan sinergi semua pihak ini, Indonesia dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk membangun industri pisang yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dan program terstruktur untuk memperkuat daya saing ekspor pisang nasional di pasar global. Program One Country One Priority Product (OCOP) yang diinisiasi Kementerian Pertanian menetapkan pisang sebagai komoditas hortikultura unggulan nasional, dengan fokus pengembangan pada peningkatan kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan perluasan akses pasar internasional. Dalam kerangka program ini, Kementerian telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan petani pisang skala kecil dan menengah, termasuk pelatihan teknis budidaya sesuai standar Global GAP, sertifikasi organik, serta pengenalan teknologi pasca panen modern. Program Kampung Horti yang diluncurkan sejak 2021 menjadi tulang punggung pengembangan klaster-klaster produksi pisang terpadu di 2094 desa sentra produksi, dengan pendekatan dari hulu ke hilir yang mencakup penyediaan bibit unggul bersubsidi, pembangunan infrastruktur pengairan, hingga pendampingan pemasaran. Di tingkat hilir, Kementerian Perdagangan aktif memfasilitasi pembukaan akses pasar baru melalui negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral, termasuk penyelesaian isu-isu teknis seperti persyaratan karantina dan maksimum residual limit (MRL) pestisida dengan negara-negara tujuan ekspor. Badan Karantina Pertanian Barantan telah meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian residu pestisida dan penyakit tanaman untuk memenuhi standar internasional, sekaligus mengembangkan sistem traceability berbasis digital untuk memastikan keamanan produk pisang ekspor. Sementara itu, Kementerian BUMN mendorong pelaku usaha negara seperti PT Raja Wali Nusantara Indonesia (RNI) untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan industri pengolahan pisang terpadu di wilayah-wilayah sentra produksi, dengan fasilitas pengolahan pisang menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi seperti pisang kering, tepung pisang, ekstrak pati, hingga produk olahan siap konsumsi. Untuk mendukung program-program tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan kerjasama teknis dengan berbagai lembaga internasional. FAO melalui Program Technical Cooperation Programme (TCP) memberikan asistensi teknis dalam pengembangan varietas tahan penyakit dan sistem budidaya berkelanjutan. Kerjasama dengan JICA Jepang difokuskan pada transfer teknologi pasca panen dan sistem pengemasan modern, sementara program Rasmus Plus Uni Eropa mendukung pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan spesialis hortikultura di berbagai perguruan tinggi Eropa. Di tingkat regional, Indonesia aktif memanfaatkan kerangka kerjasama ASEAN untuk harmonisasi standar produk hortikultura dan fasilitasi perdagangan intra-kawasan. Meskipun berbagai upaya strategis telah dilakukan, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala struktural. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Distribusi bantuan pemerintah seperti bibit unggul dan peralatan pertanian seringkali tidak tepat sasaran atau terlambat sampai di musim tanam. Kapasitas kelembagaan kelompok tani di banyak daerah masih lemah dalam mengadopsi teknologi baru dan mengakses pembiayaan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, fasilitas penyimpanan dingin, dan akses listrik di banyak sentra produksi masih belum memadai, menyebabkan tingginya kehilangan hasil pasca panen yang mencapai 25–30% dari total produksi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penyempurnaan mekanisme implementasi kebijakan yang lebih efektif. Sistem monitoring dan evaluasi program perlu diperkuat dengan indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil. Pendekatan pembinaan petani harus lebih partisipatif dengan melibatkan penyuluh pertanian yang kompeten dan berkualitas. Skema pembiayaan inovatif seperti Linkage program dengan perbankan dan skema insentif berbasis kinerja perlu dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan pendanaan. Terakhir, penguatan kelembagaan petani melalui revitalisasi koperasi produsen pisang dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya tawar petani dalam rantai pasok global. Dengan penyempurnaan berbagai aspek kebijakan ini, program pemerintah diharapkan dapat benar-benar mentransformasi industri pisang Indonesia menjadi sektor yang berdaya saing tinggi di pasar global.
Menyongsong tahun 2025, industri pisang Indonesia berada pada titik balik yang menentukan dalam peta perdagangan global. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui transformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada penguatan seluruh ekosistem agribisnis pisang dari hulu hingga hilir. Langkah pertama yang krusial adalah percepatan adopsi teknologi pertanian presisi di tingkat petani, meliputi penggunaan sensor IoT untuk monitoring kelembaban tanah, aplikasi berbasis AI untuk deteksi dini penyakit tanaman, serta sistem irigasi otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 40%. Pembangunan pusat-pusat penelitian pisang regional di sentra produksi utama seperti Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi yang tahan terhadap tekanan lingkungan sekaligus memiliki karakteristik sesuai preferensi pasar target. Di sisi kebijakan, perlu dirumuskan cetak biru blueprint pengembangan industri pisang nasional tahun 2025 sampai tahun 2030 yang mengintegrasikan aspek budidaya, pengolahan, logistik, dan pemasaran dalam satu kerangka kerja terpadu. Blueprint ini harus mencakup penyusunan standar mutu nasional yang selaras dengan persyaratan pasar global, skema insentif fiskal bagi investor di bidang pengolahan pisang, serta program akselerasi digitalisasi rantai pasok. Khusus untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, perlu dibentuk sistem asuransi iklim Weather Index Insurance khusus komoditas pisang yang dapat melindungi petani dari risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim. Pembentukan konsorsium ekspor pisang yang menghimpun pelaku usaha dari berbagai skala dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional, sekaligus memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi dari perusahaan besar ke petani kecil. Aspek keberlanjutan harus menjadi nilai inti dalam pengembangan industri pisang ke depan. Penerapan praktik pertanian regeneratif seperti sistem agroforestry pisang, penggunaan pupuk organik berbasis limbah perkebunan, serta pengelolaan air berbasis ekosistem dapat menjadi diferensiasi produk pisang Indonesia di pasar global yang semakin mengutamakan aspek lingkungan. Pengembangan konsep traceability berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi rantai pasok dan menjadi nilai tambah bagi konsumen yang peduli terhadap asal-usul produk. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi internasional untuk mengembangkan standar keberlanjutan khusus pisang Indonesia akan memperkuat positioning di pasar premium. Peningkatan kapasitas SDM menjadi tulang punggung transformasi industri pisang ini. Kurikulum pendidikan vokasi perlu direvitalisasi untuk menghasilkan tenaga terampil di bidang budidaya pisang modern, teknologi pengolahan pasca panen, dan manajemen ekspor. Program magang bagi petani muda di negara-negara produsen pisang maju seperti Costa Rica atau Ekuador dapat memperluas wawasan dan membangun jaringan bisnis internasional. Pembentukan pusat inovasi pisang yang menghubungkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah akan mempercepat komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan. Pada akhirnya, kesuksesan ekspor pisang Indonesia di tahun 2025 dan seterusnya akan ditentukan oleh kemampuan kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lompatan inovasi sekaligus mempertahankan keberlanjutan ekologis. Dengan kombinasi antara pemanfaatan teknologi mutakhir, kebijakan yang mendukung, dan penguatan kolaborasi antar sektor, pisang Indonesia tidak hanya akan menjadi komoditas ekspor utama, tetapi juga menjadi contoh sukses transformasi agribisnis berbasis pengetahuan di tingkat global. Langkah-langkah strategis yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia dapat naik kelas dari sekadar pemain regional menjadi eksportir pisang utama dunia yang mampu bersaing di semua lini pasar, dari segar hingga produk olahan bernilai tinggi.